Kami mohon jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lindungilah perahu ini bersama para matros, semua orang yang menggunakan jasanya dengan penuh kasih sayang. Seminggu cuy saya di sini karena nunggu kapal ini. Menggembirakan dengan pengantaran Tuhan kami. Perjalanan lanjut. Kali ini saya akan ke Pulau Lembata lagi. Oke cuy, di sini di Kampung Bugis sudah seminggu saya karena nunggu kapal ini. Kapal Sabuk Nusantara saat 43. Ini dia. Saya di Kampung Bugis. Di Kampung Bugis. Pertama saya nginap di masjid, 2 hari nginap di masjid, terus ada orang kampung situ nawarin saya tempat tinggal di rumahnya ya. Saya nginap di situ. Oke, terima kasih untuk keluarga Kampung Bugis. Dan waktunya ke Lembata, Wulondo nih, menuju ke Lamalera. Saya menaiki kapal. Pemandangan seperti biasa, ramai. Orang-orang menaiki kapal atau hanya mengantarkan keluarganya. Ini kapal barang atau kapal perintis. Selain memuat barang-barang pokok, kapal ini juga memuat motor. Namanya Sabuk Nusantara 43, sebuah kapal perintis yang berlayar sampai daerah terpencil Indonesia. Ada banyak macam kapal ini. Namanya juga Sabuk Nusantara. Tapi yang membedakan dari yang lainnya adalah ada angka setelah namanya dan menjadi penanda jalur pada laut daerah tertentu. Kapal sudah menjauh dari Waingapu. Sampai jumpa lagi Sumba. Semoga bisa kesini lagi. Kapal ini juga menuju pelabuhan pertama di Pulau Salura. Bisa juga dibilang pulau terpencil. Harga tiketnya bisa dibilang murah, 30-100 ribu. Tapi itu tanpa makan. Di bagian barat, Tamaram mulai datang. Oke cuy, sekarang kapal sudah berlayar lagi. Dan sekarang saya mau ke Lembata lagi, ke Pulau Lembata ya, Lembata ke Lamalera. Dan asli cuy, landscape-nya parah. Coba lihat landscape-nya. Dan ini Pulau Flores, masih kelihatan Pulau Flores. Gunung Inerie masih kelihatan juga dari Sumba. Dan berlayar selama 4 hari dimulai. Saya turun menuju tempat tidur. Iya, di ruangan ini kosong karena penumpang di kapal ini lagi sepi. Dan waktunya untuk istirahat.
Itu Pulau Sumbah bagian selatan. Waingapu berada di bagian utaranya. Setelah berlayar semalam, Pulau Sumbah masih kelihatan karena Pulau Salura juga tidak terlalu jauh. Dan sana sudah Pulau Salura. Kapal hanya berlabuh sampai sini saja. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Oke, hari pertama dan sudah sampai di Pelabuhan Salura. Pelabuhan pertama dalam pelayaran ini. Ya. Ini sudah sampai di Pelabuhan Salura, di Salura sih. Karena dermaga pelabuhannya rusak, jadi kapal di sini aja sih dia. Dia tidak berlabuh ke darat, tidak sandar ke pelabuhan karena rusak dermaganya itu dia. Ini dia dermaga Pelabuhan Salura. Ini sudah rusak, jadi pintu jalannya sudah putus juga. Jadi kapal dari sana, ini kapal ke sini, ada penumpang dari sana mau ke sini, itu pakai kapal ini. Dan sebaliknya, penumpang dari kapal sini mau ke Salura harus naik kapal ini lagi dia. Ini kapal-kapal kecil ini, kapal kayu ini. Ini kapal-kapal nelayan sih. Jadi kapal nelayan harus ke sini lagi dia, harus ke sini lagi ngejemput ngantar orang-orang yang mau naik kapal ini atau sebaliknya. Ini bukan perompak kapal atau perompak Somalia. Wih, garis dari sini Kak. Masih ada yang belum kasih kembali. Kapal berlayar lagi ke pelabuhan selanjutnya. Di sini saya menjaga pancing yang ditaruh ABK kapal ini. Seru juga memancing di kapal sebesar ini, apalagi kalau strike ikan. Ada 4 pancing yang dipasang. Sudah seharian menaiki kapal dan sekarang sudah mau menjelang petang lagi. Itu berarti sudah 24 jam saya di kapal ini. Tapi tidak apa-apalah kalau selama ada pemandangan ini di setiap penghujung hari. Di hari kedua, mendung menutupi langit. Awan hari ini sepertinya tidak mau memperlihatkan langit biru. Kalau tentang ombaknya bagaimana? Jangan ditanya lagi. Itu sudah satu paket dengan mendung dan hujan. Beberapa saat hujan mulai reda, walau ombak masih saja belum reda. Air dari hujan tadi membasahi seluruh bagian luar dari kapal. Depan sana sudah mulai cerah, dan semoga ini pertanda ombak juga akan tenang. Menuju Pelabuhan Baa. Rencana tiba di Pelabuhan Baa yaitu jam 10 malam. Terima kasih. Setelah semalam kapal tiba di Pelabuhan Baa, sekarang sudah sampai lagi di Pelabuhan Tenau, Kupang. Cuaca paginya mendung
dan sedikit gerimis. Semalam kapal dihantam full hujan sampai di pelabuhan ini. Sekarang juga masih mendung. Biar tidak di atas kapal terus, saya turun dan berjalan-jalan di sekitar pelabuhan. Kapal ini memuat hewan ternak, yaitu sapi. Hari keempat di pagi hari, akhirnya sampai juga di Pulau Lembata, Pelabuhan Wulandoni. Dari pelabuhan ini sudah dekat dengan desa Pemburu Paus, Desa Lamalera. Setelah kapal berlabuh di dermaga, saya langsung keluar dari pelabuhan dan berjalan kaki. Oke cuy, sudah sampai di Lembata. Tadi lewat Wulandoni, sekarang mau ke Lamalera. Lamalera sekitar 9 kilo sih dari sini, dari Wulandoni. Dan kalau jalan kaki sekitar 2 jam lah baru sampai. Dan semoga seperti biasa, semoga ada tebengan atau kendaraan. Berharap ada mobil lah. Oh. Ya. Oke. Semoga ada mobil. Tadi turun sama ada kawan-kawan Mapala. Mama dia mau mereh. Dia kebetulan dia juga habis turun dari Mutis. Sekitar 20 menit berjalan, saya melihat pantai yang indah. Saya akan singgah sebentar dulu di sini, sambil istirahat juga. Pantai yang indah dan bersih, semoga akan terus begini. Saya melanjutkan perjalanan seperti biasa, berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, saya banyak menemui pantai dengan garis pantai yang indah dan bersih. Oke cuy, sudah 1 jam perjalanan. Ini sudah setengah perjalanan sih. Dan ini ada arah ke ini dia. Ini ada tanjakan, ini ada percabangan. Ini arah ke Leoleba, dekat atas sini. Dan 1 jam lagi lah baru sampai Lamalera. Sepertinya seremoni pembukaan penangkapan pausnya sudah lewat sih kemarin. Tapi semoga dapat sih, semoga diundur. Tapi entahlah gimana nanti. Dan istirahat dulu di sini menit. Sudah 1 jam jalan. Makan cemilan dulu. Dikasih sama kawan-kawan Mapala, Mama dia, Mereh, ketemu di sana tadi. Kemarin ketemu di Kupang, Pelabuhan Tenau, mereka dari Mutis, terus lanjut ke Larantuka langsung ke Mereh. Oke lah, terima kasih kawan-kawan, teman-teman Mapala, Mama dia, Mereh. Oke, istirahat dulu. Cemil-cemilan. Di sini saya ditawari nebeng sama warga sekitar dan syukurnya langsung sampai di desa tujuan saya. Dan selamat datang di Desa Lamalera, desa legenda pemburu paus. Pada siklus hidup paus sperma selalu melakukan migrasi, mencari makan dan bereproduksi. Dari perairan yang dingin benua Antartika
menuju perairan tropis yang hangat seperti Indonesia. Dan Indonesia jadi tempat paling dekat. Jadi tidak heran jika paus ini sampai di Indonesia. Laut Sawu jadi jalur migrasinya, dan Desa Lamalera berhadapan langsung dengan jalur itu. Sekarang musim penghujan, jadi terlihat hijau dan asri. Desa Lamalera terkenal di dunia dengan cerita legenda pemburu pausnya sejak abad ke-17 Masehi atau tahun 1643. Itu bukan kapal penjajah, tapi kapal pinisi yang membawa wisatawan dari luar negeri. Dan ini baru perahu warga di sini. Nelayan baru saja pulang dari melaut. Hijaunya ini hanya sementara, karena daerah sini aslinya gersang. Di ujung samudera sana sudah Australia. Memang tidak terlihat, karena jaraknya juga sekitar 1000 km dan melewati Pulau Timor. Beberapa hari di sini, saya mengikuti perkumpulan, bisa disebut musyawarah, membahas tentang hal-hal sebelum pernikahan, dan ada makan-makan kecilan juga di sini untuk mempererat kekeluargaan. Desa Lamalera berada di kaki gunung. Kebanyakan mata pencarian warga sini sebagai nelayan. Dan perburuan paus ini sudah sangat lama dan menjadi tradisi masyarakat Lamalera sampai sekarang. Kami mohon jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lindungilah perahu ini bersama para matros, semua orang yang gunakan jasanya dengan penuh kasih sayang, dan bawa mereka pulang kembali ke tempat ini dengan berita yang menggembirakan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Peledang adalah sebutan dari kapalnya. Setiap peledang mempunyai rumah tempat bernaung, disebut kevo, rumah perahu. Juru tombak disebut dengan lamafa, yang berdiri di ujung paling depan peledang, dan ada beberapa sebutan lagi. Kapal digiring menuju laut, tempat mencari penghidupan. Dulu, masyarakat berburu dengan cara tradisional, memakai tombak, dan ditenagai dengan tenaga manusia dengan cara didayung. Dengan perkembangan zaman sekarang, cara tersebut sedikit terkikis, dan sekarang sudah berubah bertenaga mesin. Cuma itu saja bertambah. Setelah 2 tahun tidak mendapat paus injaran, di akhir tahun 2025 desa ini mendapat paus juga. Bagi masyarakat Lamalera, paus ini merupakan anugerah dari Tuhan yang dikirim untuk Lamalera. Jika mendapat paus, masyarakat akan sangat antusias, dan paus ini cukup untuk menghidupi warga sekampung.
Itu adalah mama-mama timur yang berani, sedang mengambil minyak paus